Tuh, udah mulai kameranya. Oke, kita mulai sekarang. Eh, Biasakan sebelum kita mulai, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah? Oke, kalau udah, terima kasih. Nah, yang pertama di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kok sudah kenal tidak sayang-sayang. Enggak, bercanda. Nah, di sini nama saya Denny, saya dari kelas IPA 1. Nah, di sini saya akan sedikit membahas pelajaran agama Islam yang materinya itu perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Seperti pertanyaan yang sebelumnya. Nah, rangkaiannya yaitu pertama kita akan membahas strategi apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di Mekah. Nah, yang kedua, keteladanan apa sih yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga banyak orang-orang kafir ini bisa masuk agama Islam. Nah, yang ketiga, dari semua materi tadi, hikmah apa sih yang bisa diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah tersebut? Mari kita simak videonya. Yang pertama itu strateginya ini dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam atau yang disebut dengan al-dakwah bi al-syir, dan juga yang kedua dakwah secara terang-terangan al-dakwah bi al-jahir. Nah, yang pertama dakwahnya itu secara rahasia atau diam-diam. Pada strategi ini Rasulullah itu berdakwah secara bersembunyi dikarenakan kaum kafir Quraisy yang memegang teguh kepercayaan menyembah berhala. Pada strategi ini Rasulullah memfokuskan berdakwah kepada orang yang terdekatnya saja nih. Di sini Rasulullah menjelaskan untuk meninggalkan menyembah berhala ajaran nenek moyang menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam. Jadi orang-orang terdekat ini disuruh nyembahnya, wah jangan nyembah ke berhala, ayo kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan kita peluk agama Islam bareng-bareng. Nah, yang kedua di sini yaitu secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai ketika Rasulullah menyeru orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Pada strategi ini terjadi setelah turunnya wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ke yang ketiga. Apa sih sifat yang buat orang-orang kafir ini jadi mau dekat Rasulullah dan mau masuk Islam? Nah, yang pertama itu Rasulullah itu punya sifat syidik, yang artinya benar. Sejak kecil ini memang Rasulullah ini tidak pernah mengucap kebohongan sedikit pun, sehingga ia menjadi panutan dan memiliki sifat syidik. Nah, yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat Rasul dapat dipercaya sudah dia tunjukkan sejak kecil ketika Rasulullah membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri paman Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya dalam menjaga amanah ini membuat kagum Siti Khadijah, sebab beliau tidak pernah mengambil sepotongan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Nah, yang ketiga, dia ini punya sifat yang tabligh, artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada umat manusia melalui Rasulullah yang tak ada disembunyikan, meskipun wahyu tersebut menyinggung dirinya sendiri. Yang keempat di sini yaitu fatona atau bijaksana.
Mustahilah bagi seorang rasul itu bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskan serta puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, kita ke slide terakhir nih ya kan, yang kalian tunggu-tunggu nih. Gak mungkin gak tunggu. Sifat apa sih yang hikmah apa sih yang bisa diambil dari perjuangan dakwahnya Rasul itu? Yang pertama, kita ada dengan persaudaraan yang telah dilakukan. Oke, yang kedua yaitu persatuan saling menghormati antar agama. Yang ketiga, menumbuh kebangkan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. 4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan antar manusia dengan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bisa juga kalian komentar di bawah dan jangan lupa videonya di like. Kalau subscribe terserah kalian, juga di share ya biar banyak yang like juga sesuai persyaratannya. Nah, udah gitu aja dari saya Denny, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan maaf selebar-lebarnya. Terima kasih.